Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar mata pelajaran prakarya, yaitu materi Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas 8 SMP Islam Sunan Pejagung. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, ini merupakan gambar dari perkembangan handphone atau telepon genggam dari zaman dahulu hingga ke zaman yang modern saat ini. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat. Pada Perang Dunia Kedua, sudah ditemukan adanya perangkat komputer dan terus mengalami perkembangan hingga modern sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa industri teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah benar-benar ke arah mobilitas yang sangat kompleks menembus batasan ruang dan waktu. Selain itu, banyak dampak positif yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi. Misalnya, mudahnya melakukan komunikasi jarak jauh. Manusia tidak harus lagi menggunakan surat yang tiba berminggu hingga berbulan-bulan lamanya. Namun, berkat adanya perkembangan teknologi, yaitu handphone, setiap orang dapat mengirim pesan dengan cepat tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Informasi. Apa itu informasi? Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait yang telah diproses secara kompleks. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mengikuti sejarah yang panjang, sehingga kita mengenal teknologi komunikasi tradisional yang bercirikan langsung dan menggunakan simbol-simbol yang disepakati secara lokal, serta modern bercirikan tidak langsung serta memiliki jangkauan luas bahkan global. A. Teknologi informasi dan komunikasi tradisional. Media komunikasi tradisional yang umum dikenali adalah wayang, kentongan, dan burung merpati. Perangkat jenis ini hingga sekarang tetap digunakan di negara maju seperti tempat ibadah yang masih menggunakan kentongan, beduk, lonceng, dan lain-lain. B. Teknologi informasi dan komunikasi modern. Komunikasi mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba yang pada akhirnya sampai pada masa era komunikasi modern seperti yang marak digunakan masyarakat, yaitu komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif adalah penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu. Perangkat teknologi modern yang banyak digunakan adalah telepon genggam, radio, televisi, dan internet. Media penghantar komunikasi. Berikut ini merupakan media komunikasi pada masa kuno. Yang pertama adalah lonceng. Lonceng sebagai alat komunikasi berupa instruksi atau pesan penting di sekolah atau di rumah ibadah seperti gereja atau kuil. Yang kedua adalah daun lontar. Daun lontar sebagai media atau sarana dalam menulis surat atau pesan kepada orang lain sebelum mengenal kertas. Yang ketiga adalah terompet. Trompet adalah sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat jika ada pesan penting. Yang keempat adalah prasasti. Prasasti sebagai penanda peristiwa di suatu tempat atau lokasi tertentu pada zaman dahulu dengan bahan dasar batu. Yang terakhir adalah gong. Gong adalah sebagai media penanda dalam suatu acara. Nah, ini merupakan gambar dari lonceng. Kemudian ada daun lontar, terus terompet, prasasti, dan yang terakhir adalah gambar dari gong. Yang kedua adalah media komunikasi modern.
Berikut ini merupakan beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama adalah telepon. Telepon sebagai alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan dengan seseorang berjarak jauh. Yang kedua adalah handphone. Handphone merupakan salah satu teknologi yang saat ini marak digunakan. HP ini dapat mengirimkan pembicaraan dan pesan secara tertulis. Yang ketiga adalah koran. Koran merupakan suatu penerbitan informasi atau berita yang dicetak pada kertas. Yang keempat adalah televisi. Televisi merupakan sarana komunikasi berupa sebuah alat penangkap siaran bergambar yang sangat populer. Dan yang terakhir adalah LCD proyektor. LCD proyektor ini merupakan alat penyampai informasi dengan cara menampilkan informasi tersebut dalam sebuah presentasi di layar yang besar. Ini merupakan gambar dari telepon, handphone, koran, proyektor, dan yang terakhir adalah gambar dari televisi. Peralatan dan bahan untuk pembuatan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan, teknologi, dan komunikasi tidaklah sama antara jenis alat komunikasi yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini merupakan peralatan untuk membuat produk rekayasa penghasil bunyi. Yang pertama adalah bor. Bor digunakan untuk membuat lubang pada chassis atau PCB, Printed Circuit Board. Yang kedua adalah gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong sesuatu. Yang ketiga adalah tang. Tang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan dibuka dengan cara diputar bagiannya. Yang keempat adalah palu. Palu digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Yang kelima adalah gunting seng. Gunting ini digunakan untuk memotong benda logam tipis yang berupa plat dan seng. Yang keenam adalah ketam. Ketam ini digunakan untuk proses pengerjaan kayu. Dan yang terakhir adalah obeng. Obeng ini digunakan untuk melepas pengikat seperti skrup atau baut dari komponen-komponen kendaraan seperti lampu atau pelindung radiator. Pembuatan produk teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa alat komunikasi sederhana yang dapat dibuat sendiri. Antara lain yang pertama adalah kentongan. Kentongan atau jidor adalah suatu alat yang terbuat dari kayu, bambu, atau logam dengan alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Nah, ini merupakan gambar dari kentongan. Yang kedua adalah telepon tali. Perangkat ini terdiri atas dua buah wadah seperti kaleng bekas yang dihubungkan dengan tali pada bagian atas kaleng dengan melubanginya. Nah, ini merupakan gambar dari telepon tali. Yang ketiga adalah bel listrik. Bel ini digunakan untuk menggantikan suara teriakan ketika bertamu. Nah, ini merupakan gambar dari bel listrik. Untuk tugasnya, amatilah di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Tuliskan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan. Tuliskan karakter masing-masing peralatan tersebut pada tabel berikut. Sekian pembelajaran daring kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.